Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Ken Arok, Ken Dedes. Bagian ke-9. Apa sebabnya catak ini datang ke tangan kami melalui tanganmu? Pada waktu itu juga ia mengerti mereka cemburu pada kasih bapak mereka kepada dirinya, seorang pendatang yang tak menentu asalnya, dan ia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan melakukannya lagi. Bertahun-tahun ia tinggal pada keluarga itu. Setiap hari ia bekerja bersama saudara-saudaranya. Bila Ki Bango Samparan pergi, ia pun pergi mengumpulkan teman-temannya di desa Karangsetra. Kembali ia memimpin mereka melakukan gangguan di pusat-pusat pengumpulan dana negeri Tumapel, mempersenjatai barisannya, dan membangunkan dana sendiri dengan Tanca sebagai pengurusnya. Bertahun-tahun, beberapa tahun, tidak lebih dari 3, dan cemburu saudara-saudaranya meningkat jadi 3 kali. Ki Bango Samparan semakin sayang padanya, hampir tak lagi turun ke sawah atau ladang, menjadi bandar dadu dan selalu membawanya pulang kemenangan. Semakin banyak yang diterimanya, dan dengan sembunyi-sembunyi diberikan pada Umang. Biar aku simpankan untuk Kakang, sambutnya selalu. Buat apa aku? Untuk kau sendiri. Dengan diam-diam, Umam menyimpannya untuk dirinya, dan ia semakin terpikat pada budi bahasanya yang manis tanpa pamrih. Sayang dia tidak rupawan, sering ia menyesali Umang. Cemburu saudara-saudaranya kemudian pecah menjadi kebencian. Waktu mereka menemukan simpanan Umang dan mulai memeriksanya, dengan menangis gadis itu mengadu pada Nyi Bango Samparan, mengakui itu milik temu yang disimpankannya. Sekarang giliran datang padanya diperiksa mereka, dari mana catak sebanyak itu. Kami tahu kau datang kemari hanya badan berlapis lembar cawat. Kau curi dari mana harta sebanyak ini? Jangan katakan aku mencuri. Banyak orang menduga kau pencuri. Banyak pencurian terjadi. Biarpun tidak tertangkap, kami tahu kau sering pergi malam. Sayang kalian saudara-saudaraku. Apa yang disayangkan? Kami tak pernah menyayangi pencuri. Tak pernah kau ceritakan pada siapapun kau pernah merampok kereta upeti. Tak perlu kau sayangi kami. Sekiranya kami tidak ingat bapak kami, prajurit Tumapel akan datang membukau. Sudah sejak pertama kali kau datang. Ki Bango Samparan yang pulang dari dadu menengahi. Ada apa ini rame-rame? Anak-anaknya mengadu. Ki Bango Samparan yang menyederai, ia lebih mengasihi temu, tak dapat mengatakan sesuatu itu berasal dari hadiahnya, dan temu dapat mengerti sepenuhnya. Melihat ketenangan pembisuan hanya pandang mata tertuju padanya, dan suara sayup dari Sedang Uman, ia mengangkat sembah pada ayah angkatnya dan memohon diri untuk pergi meninggalkan mereka. Kau hendak kemana temu? Tanya Nyi Bango Samparan. Ya mak, anakmu ini datang kemari tanpa asal. Apalah salah pergi juga kemana saja tanpa tujuan? Ki Bango Samparan tak mampu berbicara. Umang menjerit dan menghampirinya. Kalau Kakang pergi, bawalah saya. Kau masih kecil Umang, tengah ibunya. Dengarkan Umang, jangan ikuti aku. Kau masih kecil. Simpanan itu adalah milikmu Umang. Tak ada yang berhak selain kau. Barang-barang itu bukan dari curian, tapi dari pemberian seorang yang mengisi Kakang.
Ia menyembah Ki Bango dan istrinya, kemudian meninggalkan rumah itu sebagaimana 3 tahun yang lalu ia datang. "Temu, jangan pergi dulu." Ia berbalik dan menghampiri ayah bungutnya. Dengan sopan ia berdiri ngabur rancang. "Barangkali para dewa telah menentukan kau harus pergi dari sini. Kau seorang anak yang cerdas, lincah, pandai dan ingatanmu sempurna. Biar aku tuliskan surat." Ia menulis sampai 3 lembar rontal. "Pergilah kau pada Bapak Tantripala di desa Kapundungan. Belajarlah kau baik-baik di sana. Kau seorang tani, itu kau jangan lupa. Biarlah kau sudah dibenarkan Bapak Tantripala untuk meninggalkan rumahnya, kau harus selalu ingat, kau seorang tani." Untuk terakhir kali, ia dibuka distarnya dan dicium ubun-ubunnya. Belum lagi jauh, Umang telah terlepas dari pegangan dan memburunya. Ia berhenti untuk menyambutnya. "Umang." Ia merangkulnya dan terus menangis, minta dibawa ikut. "Umang, mari aku antarkan pulang. Pada suatu kali, aku akan kembali mendapatkan kau. Percayalah." "Aku ikut." Kakak bilang, "Tidak. Apakah kakak pernah berbohong padamu? Mari pulang dan jangan pikirkan aku. Pada suatu kali aku akan datang." "Aku ikut." "Kalau kau tak mau mendengarkan, tidak ada gunanya aku datang lagi nanti. Kau dengarkan aku atau tidak?" Ia mengangguk dan masih menangis. Temu menggandeng membawanya pulang, menyerahkannya pada orang tuanya. Kemudian ia pergi, diiringkan oleh tangis pilu gadis Umang. "Anak itu mungkin sudah besar dan sudah melupakan aku," pikirnya. Ia pandangi kelilingnya berdiri, meniup mati dampar, dan menyusul teman-temannya di pondok. Ia lihat mereka telah tidur nyenyak dengan nafas bersaut-sautan. Ia letakkan rontal hadiah itu di atas bantal, kemudian merebahkan diri juga. Sebagai terima kasih batin pada Dang Hyang Logawi, sisa dari malam ini hendak dipergunakannya untuk mengenangkan kembali masa silamnya. Tantripala tidak mungkin dapat melengkapinya, hanya dirinya sendiri yang mungkin, dan dengan demikian memperbaiki yang kurang patut dan meninggalkan apa yang dianggapnya telah tepat. Ia tampilkan kembali Umang pada mata batinnya, mengapa anak itu lebih mengasihinya daripada saudara-saudaranya sendiri. Mengapa dia selalu melakukan segala yang bisa mendatangkan kesenangannya? Apakah secara naluriah dia telah mencintainya sejak semula? Ia tidak pernah mengenal cinta pada teman-temannya. Ia mendapat kesetiaan dari orang-orang yang lebih tua tidak pernah. Ki Bango Samparan dan istri mengasihinya, tetapi Umang, kasih atau cintakah yang ditaburkannya pada dirinya? Ia berjanji pada suatu kali untuk menemuinya dan mempertimbangkan sekali lagi bagaimana seharusnya ia berlaku terhadap dia. Kemudian tanca ditampilkannya pada mata batinnya. Setelah meninggalkan rumah Bango Samparan, ia pergi ke sawah. Didapatinya tanca sedang mempersiapkan sawah ayahnya. Menjelang penghujan itu, "Tanca, aku akan tinggalkan Karangsetra ini. Aku ikut denganmu. Kau harus membantu keluargamu." "Terserah padamu bagaimana aku harus membantu, tetapi aku ikut denganmu. Kemana kau hendak pergi?" "Bapak Bango Samparan menyuruh aku belajar pada Bapak Tantripala di Kapundungan. Kalau begitu aku ikut denganmu." "Kau punya orang tua, mintalah restunya." Ia naik ke pematang, mengangkat pacul dan berangkat pulang. "Kau mau kemana sekarang?" tanyanya melihat Temu tidak menemani pulang. "Menemui teman-teman, aku susul kau nanti." Siang itu teman-temannya di Karangsetra mengepungnya dan dia memberikan nasihat agar tetap berseia sekata seperti semula. Ia akan berikan petunjuk dari Kapundungan dan dipintanya semua saja membantu ayah Tanca, karena Tanca akan dibawanya pergi belajar.
Di rumah Tanca, ia dapatkan temannya telah siap dengan bawaannya. Orang tuanya sangat gembira, anaknya punya keinginan hendak belajar pada guru Tantri Bala. Ia senang melihat temannya dilepas dengan rela dan restu. Di tengah perjalanan ke desa Kapundungan, Tanca memperlihatkan 2 catak perak pesangon dari orang tuanya. Ia sendiri mendapat pesangon rontal. Kemudian dibicarakan harta benda milik bersama yang disimpan dalam sebuah gua di hutan. Barang-barang itu takkan mungkin pindah tempat, kecuali bila ada yang berkhianat. Kemudian mereka terdiam, membayang-bayangkan pengalaman belajar yang bakal datang. Ki Bango Samparan benar, dia kirimkan aku pada Bapak Tantri Bala. Aku pun benar mengikuti kau belajar. Ya, kita harus belajar, Tanca. Kalau tidak, kita akan begini-begini saja. Kita harus bisa tandingi mereka. Bukan, kalahkan. Kalahkan? Bisakah kita kalahkan mereka? Bukankah kita sudah sering mengalahkan mereka? Mereka tak pernah kalah, hanya kehilangan. Kita pun tak pernah kalah, tapi mendapat. Tapi kita belum pernah kalahkan mereka. Kita sering kalahkan mereka. Hanya mereka terlalu banyak dan kita terlalu sedikit. Kekuatan mereka tak habis-habisnya, dan kita terbatas. Maka kita akan belajar, Tanca. Kemudian kita akan tahu lebih banyak, mengalahkan lebih gemilang. Kalau kau menang, aku akan jadi rajamu. Kau akan jadi patihku. Selama ini aku telah jadi patihmu. Temu tertawa terbahak juga Tanca. Kemudian, hanya kecil-kecilan, Tanca. Jadi kita belajar untuk bisa besar-besaran. Sekali lagi Temu tertawa terbahak. Kemudian lari mendahului dan Tanca lari mengikuti seperti tumitnya sendiri. Ia menengok untuk melihat Tanca. Dari sinar pelita itu, ia lihat pemuda itu tidur dengan mulut dan tampuk mata setengah terbuka. Betapa jelek kau kalau tidur seperti itu. Ia tutup selembar kain pada mulutnya. Nah, begitu kalau kelihatan lebih patut, ia bisikan pada telinganya. Patih Tanca, aku merintahkan kepadamu untuk bertemu dengan Ki Bango Samparan dan persembahan padaku bagaimana keadaannya. Dan Nyai Bango dan Umang. Ia tersenyum-senyum kembali ke ambinya, kemudian meneruskan tinjauannya pada masa lalunya. Sejak bertemu pertama kali, ia tahu Bapak Tantri Bala jatuh kasih padanya. Mata itu, ia sering dengar guru itu menyebut juga Bango Samparan kasih kepadanya sejak pandang pertama karena matanya. Untuk pertama kali pula dalam hidupnya, di Kapundungan, ia melihat wajahnya pada cermin perak. Didapatinya dari penyerbuan pada seorang saudagar yang sedang meninjau keluarganya di desa itu. Orang itu datang dari Tuban, pergi ke Gresik, memudiki Brantas melalui Porong Erlangga. Ia perhatikan matanya, dan ia lihat memang berbeda dari yang lain-lain. Telengnya besar dan bersinar-sinar. Dalam perguruan ini ia tinggalkan semua temannya. Tantri Bala tak mengerti apa harus diajarkan lagi padanya. Pada suatu kali untuk menyatakan kasihnya, guru itu membawanya masuk ke hutan. Di sana secara rahasia ia ajar tentang Atman dan Brahman. Bagaimana mencapai keadaan nirwikana. Bagaimana menjalankan yoga, Tantri juga mendapatkan siddhi. Diawali dengan sumpah untuk tidak akan menyampaikan pada siapapun dan keterangan. Aku adalah Tantri, memang berasal dari Yogin, Samyanatera, bara 200 tahun yang lalu. Kaum Brahmana dari aliran lama di Jawa pada umumnya menentang Buddha, termasuk yoga dan Tantri. Aku menganggapnya sebagai ilmu yang bisa dipelajari dan dipergunakan. Tetapi aku tak mau bertikai dengan para Brahmana lain, maka tak perlu diketahui mereka. Tetapi untukmu, kau pemuda penuh harapan, boleh jadi kau membutuhkan untuk pesangon hidupmu.
Kau lebih tepat merebut tempat dalam kasta satria. Erlangga pernah menjatuhkan titah. Triwangsa bukan hanya ditentukan oleh para dewa, juga manusia bisa melakukan perpindahan kasta karena dharmanya. Sudra bisa jadi satria, Sudra bisa jadi brahmana. Sejak itu Triwangsa sudah tidak murni lagi. Aku sendiri orang brahmana, bukan karena keturunan, tapi karena ilmuku. Dan kau bisa jadi satria karena kemampuanmu. Tingkah lakumu bukan lazim pada seekor Sudra, tapi satria. Matamu bukan mata satria, tetapi brahmana. Kau patut mendapatkan kelengkapan secukupnya. Hari pertama itu, dia diajar melakukan dharana. Dengan pandang matanya, sampai pada pratyahara, untuk mencapai inggrata pandang, seperti dalam cerita sewaktu Arjuna membidi dengan anak panahnya. Di luar dugaan Tantripala, hanya dalam 3 kali latihan, Temu telah berhasil. Temu, serunya, dengan kemampuan seperti ini, pandangmu akan menguasai manusia dan benda. Dan dimulainya ia mengajarkan memasukkan cipta dan karsya dalam inggrata. Ia menyadari betapa dengan latihannya itu, benda-benda bergerak atas cipta dan berubah bentuk menurut karsanya. Tantripala terpakukan pada tanah melihat itu. 3 tahun ia baru berhasil melaksanakan. Muridnya ini hanya dalam seminggu, ia peluk muridnya, menyebut, "Jagaddewa, pimpinlah anak ini. Dia akan mencapai segala yang diinginkan. Dia akan menjadi Mahasiddha. Hanya engkaulah yang bisa memberi petunjuk. Kalau kau biarkan dia tumbuh tanpa petunjukmu, dia akan jadi penjahat dan memunahkan kemanusiaan."